Itu seharusnya yang dimarah, disalahkan itu adalah SWT. Kenapa kalian marah sama saya? Saya cuma membuka pikiran kalian untuk mencerdaskan kalian. Apa bedanya dengan seorang mucikari? Kan sama pekerjaannya. Coba Bang Yon saya tanya. Bang Yon tahu mucikari kan? Bang Yon? Apa tuh Pak? Mucikari Bang. Mat Comblang. Iya, yang itu penyedia-penyedia Oh, iya deh. wanita-wanita etnol itu loh. Si mami biasa dipanggil mami. Nah gitu. Oh, yang dipanggil Mami. Iya, betul. Oh, dia dipanggil Mami. Saya banyak manggil orang Mami. Bukan mami, bukan mami begitu Bang Yon. Mami yang menyediakan itu Iya, loh. iya. Germo lah. Saya sih banyak loh manggil orang Mami dulu ya. Nih, Ini makan mami Mami. apa Bang Yon? Gitu. Ini mami-mami yang dapat duit mengambil gadis-gadis cantik molek untuk Iya, saya datang nih ya, nanya, Mi, ada yang baru, Mi? Gitu. Apa yang baru? Sepatu, gitu maksudnya. ada yang rapot ya satu yang tunjuk. Bang Ya. Yon mau? Kenapa? Bang Yon mau? Mau apanya? Ya itulah mucikarinya. Mana mau. Maksudnya mau sama si maminya. Kalau sama maminya, mana ada mami nggak di sini? Mau deh sama maminya deh. Kalau yang setahu saya ya, yang dipanggil mami tuh cakep-cakep. Pak Yusuf ya. Iya Yang begitu dipanggil Bang Yon. mami pasti cakep. Nah, mereka marah Bang Yon. Mereka bilang saya ya? penista. Loh, yang menista ini si SWT. Kenapa dia berfirman kayak begini? Iya, menyediakan ya. Nah, apa bedanya dengan mucikari? Tanah apa 33. Nah, coba Bang Yon bacakan itu bunyinya apa? Ya, Pak Yusuf, 33 itu. Pak Yusuf katanya udah ganti nama sekarang, bukan mucikari, Asrama Putri. Oh gitu. Iya, Asrama Putri. Oh, sama. Kata-kata yang halus itu. Iya. Bawa aja nanti ke rumah mamanya. Tapi jangan ditiru ya Bang Yon ya. Nah, Jangan ditiru ya. agak saya tahunya ngopi aja deh Pak. Jangan ditiru ya SWT itu. Soalnya kalau begitu itu sebetulnya ya itu tidak ada bedanya juga dengan ODGJ. Urusan ke sesembahan itu kan urusan pengagungan, pujian, penyembahan. Tapi ini kok urusannya kok ya Enggak. Yang saya bingung ada hadis 1 jam bisa bikin anak langsung jadi. oh di mana tuh Bang? Ada teman-teman dan nanti tanya deh. 1 jam bikin mau punya anak 1 jam. Bang Ada, Yon Pak, pernah nanti tanya Pak yang teman-teman kalau ketemu Bu Maksa atau ya si Intan ya. Bang Yon pernah baca nggak Apa? kekuatannya si Mamat itu sama dengan 30 laki-laki? Kekuatan tahu. 30. Hah? Tahu. Tahu ya? Iya. Kok ayat-ayatnya cuma seputar selangkangan terus ya? Iya, tentang mandi, tentang gimana lah. Masa kita berurusan Tuhan berurusan dengan begituan sih? Tahu. Kalau dipegang ini mesti lapnya berapa kali.
Pak Aplaus tertarik nggak dengan tawaran begitu, Pak Aplaus? Enggak lah, gombal gambul itu. Masa masuk kamar mandi pakai kaki kiri atau kanan dulu, baru keluar. Aduh, semua diatur. Kencing harus jongkok. Kalau zaman koboi sih, Pak Yusuf, Pak Iya. Pendeta nih. Kalau zaman koboi, pasti tawarannya begitu, janji-janjinya. Kalau mau jadi tambah banyak pengikut, ya Gitu ya. kalian nonton film koboi deh ya. Kalau jadi perampok ya, lu ikut gue. Tak kalau dapet lu bagiannya ini. Kalau cewek gampang deh lu ini deh gitu, supaya dapat banyak pengikut. Itu janji-janji manusia. Ya. Berarti sama dengan koboi juga nih sesembahannya. Nggak tahu, enggak, ini janji-janji yang itu. Coba nih misalnya marga B ya, dia mau cari pengikut, terus bilang gini, Ion, lo mau nggak jadi pengikut gue? Apa ininya, apa sih iming-imingnya, gimana gue jadi, kalau gue jadi pengikut lo? Ya lo bakalan dibenci lah, lo bakalan dikejar-kejar lah. Mau nggak saya jadi pengikutnya marga B? Ya kagak mau lah. Nah, tapi ada yang mau menjadi pengikutnya. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Gitu. Lalu banyak nggak yang ikut? Banyak, termasuk saya lah. Coba kalau yang di sebelah, kamu akan dibenci oleh karena mama, kabur semua. Beda, emang beda jauh ya. Betul, Bang. Karena memang ketidakbenaran itu pasti akan melawan kebenaran. Kalau kebenaran itu disampaikan, pasti ketidakbenaran itu akan melawan. Pasti ketidakbenaran itu akan kerasukan. Karena mereka tidak siap dengan kehadiran kebenaran. Ibu Yuli ini Makanya kalau kita hadir, itu ketidakbenaran itu pasti marah mereka. karena Komal kita bisa ditombak, ya. Pernyataan kita bisa sedangkan kami sebetulnya dilawan. ada Sekalipun mereka punya keterangan narasi itu hal-hal yang memalukan, tetap aja mereka terus berusaha. Memang karena ketidakbenaran itu tidak bisa ketemu dengan kebenaran. bisa bilang kalau kayak begini nih, jadi semuanya Jadi teman-teman jangan kaget kalau ketidakbenaran itu saya nggak pasti akan melawan, juga tidak ya. bisa share Pasti akan. kepada Jadi itu teman-teman, kita nggak perlu heran, kita nggak perlu kaget. Karena yang namanya iblis itu selalu menentang Tuhan, menentang kebenaran. Jadi kalau yang mereka benci itu sebetulnya bukan kita, tapi kebenaran yang hadir di dalam hidup kita. Yang mereka marah itu adalah Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Sementara mereka itu dikuasai oleh iblis. Jadi begitu. Kenapa mereka marah? kabarnya itu kita kan udah tunggu-tunggu tuh Pak. Nah coba seperti contohnya si Deddy Saputra. Deddy Saputra bicara yang benar. Kecewa juga. Muhammad itu banyak istrinya. Ya sudahlah kita bilang Malah polisi jadi ODGJ juga polisi. kalau Deddy Saputra siapa Pak? Itu yang murtadin dari Aceh itu. Oh, Dia kan bilang Muhammad itu istrinya banyak. Marah mereka. iya Polisi tapi dilepaskan Pak, dilepas atau proses? proses. Waduh, betul Orang betul. Kan memang udah minta maaf. ini namanya orang kesetanan, Bang. Ya. Namanya setan itu tidak punya belas ya kasihan. Pak ya, ini nanti sebentar mau dikirim linknya Pak. Nah, saya saja
Mereka jadikan korban waktu itu, Bang Yon. Yang buat video itu kan channel Bumi Islam. Luar biasa. Gitu. Tapi yang ditangkap Yusuf Manubulu. Coba. Itu kan kenapa? Karena memang mereka ini dikuasai setan. Saya tidak buat video sama sekali. Yang buat video itu ada channel Bumi Islam. Yang berbicara itu adalah Aman Suherman. Tapi karena Aman Suherman pernah bersaksi di channel saya, maka mereka rekayasa kaitkan bahwa channel Yusuf Manubulu punya peran serta untuk menghadirkan si Aman Suherman ini. Coba, begitu jahatnya. Orang kalau dikuasai setan tuh begitu. Dan kami sudah coba, pada waktu itu Listio Sigit sudah upayakan untuk supaya ada istilahnya apa itu mediasi, ya. Tapi yang namanya orang dikuasai setan, mereka tidak ini. Pokoknya saya harus dihentikan. Yusuf Manubulu harus dipenjara, tidak boleh ini. Itulah mereka ini. Jadi dulu tidak channel percuma. Bapak ini siapa berpengaruh sih, Pak? Iya, karena itulah mereka orang berpendidikan Gabung di grup kita ya, Pak? seperti Ridwan Kamil saja jadi ODGJ kalau sudah namanya urusan agama. Bisa baca firman. Iya, Pak. Gitu. Jangankan Tapi lagi itu cuma laki seperti yang pelapornya siapa, Pak? si Munif. Munir siapa? Itu yang Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kenapa? Karena pikiran mereka pikiran setan. Iya, yang penting orang Baru di persidangan seperti kayak orang bodoh. Saya nggak tahu Pak kok bisa disangkut pautkan dengan Bapak katanya. Kami juga heran katanya kenapa ini. Coba namanya orang kesetanan ini bisa loh jadi orang munafik. Iya. Luar biasa ya, Pak ya, Pak. Ngomong sama Bapak ketika Bapak udah masuk gitu. Waktu kita masuk di persidangan, mereka waktu ketemu saya ini ada punya ini juga, tapi dibalut dengan kemunafikan. Oh kami tidak tahu Pak, kenapa dikait-kaitkan dengan Pak Yusuf katanya. Wah, betul-betul bisa Nah, coba. begitu. Padahal kami cuman hanya ingin menghentikan si Aman Suherman, jangan sampai dia berbicara ini seperti itu. Iya. Kita terus berdoa ya, Pak, supaya Ya Emang itulah ada kata-kata rekayasa yang- polisi pun jadi ODGJ. menjadi pemenang. Emang ada kata-kata yang itu, Pak? Yang Karena apa? begini, Aman Suherman itu berbicara begini. Yes. Saya akan menghabisi Muslim Jawa Barat. Ini pakai sendal. Saya akan sikat semua supaya Muslim Jawa Barat itu ini. Artinya mereka itu tidak terus-menerus menyuarakan kebohongan gitu loh. Nah marahlah si yang namanya orang dikuasai setan, ya marahlah mereka. Padahal si Aman Suherman hanya berbicara bahwa maksudnya dia mau menginjili semua orang-orang Muslim supaya beralih, tinggalkan si Mamat. Kita ketemu di link ya, Pak. Nah, si Hermannya ditangkap nggak, Pak? Iya ditangkap, dia dulu ditangkap. Makanya begitu si Aman Suherman sudah masuk penjara, baru mereka cari jalan bagaimana video mana yang mau jadi alat bukti. Karena kalau pakai channel Bumi Islam berarti channel Bumi Islam juga harus masuk penjara. Bagaimana caranya mengamankan channel Bumi Islam? Ya dikenakanlah ke channel saya gitu loh. Polisi saja menjadi ODGJ, ya. Menjadi orang sinting karena apa? Karena dikuasai setan. Itu Ahmad Wiyagus itu loh. Coba semua jadi hancur, jadi kacau balau, teman-teman. Cuma karena membela si Mamat ini cuma urusan. Bagaimana orang sesembahannya saja ODGJ? Ya. Nabinya ODGJ apalagi pengikutnya.
Itu yang terjadi, Bang Yon. Kenapa saya katakan ODGJ? Terlalu banyak, hampir semua itu ayat-ayatnya itu menunjukkan bahwa SWT itu adalah ODGJ. Ya cuma karena mereka ini ketidakbenaran, pikiran mereka dikuasai Satan. Jadi kalau kita bicara malah mereka marah, mereka anggap kita ini menista. Mereka muncul selalu dengan kayak orang kesurupan. Coba kalau datang langsung itu marah-marah, maki-maki. Jadi berapa hari lalu mereka serang habis-habisan. Saya bilang, seharusnya yang kalian serang itu Allah SWT. Kenapa dia berfirman kayak begitu? Ya, Allah SWT sebagai janji iming-iming menyediakan, ya, wanita-wanita cantik yang berpayudara montok, usia-usia muda, sebagai kenikmatan seksual. Coba. Kenapa kalian marah sama saya? Marah dong dengan Allah SWT. Kenapa kau ini Allah SWT? Kenapa kau ini berfirman model seperti ini? Ya. Mungkin Allah SWT pada saat itu tidak berpikir bahwa era internet, digitalisasi akan membuat ini semua terbongkar. Begitu Bang Yon. Ya, ngeri. Bang Yon sambil diperhatikan Bang Yon, jangan sampai mereka tombak lagi ini, Komal ini. Ya, kalau saya sih nggak masalah sih ya. Ditombak. Soalnya kan udah kuat. Oh, begitu. Maksudnya udah kuat, maksudnya masih ada akun cadangan itu. Oh, mantap. Asal jangan diblokir permanen lah. Iya, mantap. Makanya tuh kalau misalnya host minimal itu 18 akun lah. Itu yang lalu Bang Yon tahu nggak si RH itu dia punya akun 5555 ditombak. RH banyak akunnya. Yang saya tahu sih ada 5. Banyak ya. Kalau akun para apologet khususnya host ya, itu 10 aja kurang. Oh gitu. Saya cuma 1 sih saya punya. Bikin lagi lah. Oh ya, nanti saya bikin lagi. Ya begitu. Soalnya kalau Bang. ditombak kan ada yang 3 hari kenanya, ada seminggu. Iya. Nah, Ada yang sehari. Misalnya seminggu terus nggak bisa kemana-mana nonton. Ya cuma nonton, harus ada cadangan apa? Masuk ke Komal orang juga nggak bisa. Iya. Ya itu. Dulu kan emang ada pasukannya mereka kalau buat nombak-nombak. Pasukan itu ya, Satan ya. Iya. Jadi begitu Bang Yon ceritanya. Jadi makanya saya katakan polisi pun jadi ODGJ. Karena hukum itu tidak berlaku. Yang berlaku itu keinginan mereka. Keinginan Satan. Karena Satan itu tidak suka kalau kebenaran itu muncul. Makanya yang bersuara kebenaran itu harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Ya kalau di Komal, Komalnya ditombak. Kalau di Konoha ditangkap, ya masukkan ke ini, ke Hotel Prodeo supaya apa? Supaya tidak bisa bersuara. Coba lihat itu yang bersuara vokal, bersuara kebenaran, semua itu dimasukkan. Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC, ya. Karena memang tidak sehat, pikiran mereka ini gangguan jiwa semua. Tuh buat akun baru ntar langsung follow, Pak. Iya, betul.
Kalau bapak minimal 5 lah. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau baru-baru kan nggak bisa live bang, langsung belum bisa live gitu. Ya kan minta sama temen-temen kalau Pak Katak, Pak Pastor ada di sini, teman-teman ini akun baru saya nih, follow ya gitu. Oh gitu ya. Berapa followernya baru bisa ini live? Sekarang 200-300an lah. Oh sudah bisa live ya? Cuma kalau beli follower juga ada di Shopee. Oh di Shopee. Iya, 1000 dulu berapa duit gitu. Oh gitu. Cuma pengikutnya apa namanya? Cuma pengikut aja ada orangnya, cuma nggak pernah masuk kalau nanti. Yang akun asli aja jarang masuk. Iya. Nah, Pak Yusuf sekarang fenomena teman-teman Pak Pologet gimana nih? Ya sekarang saya lihat sih agak calm ya, agak ada mulai ada penurunan ya di dalam perbedaan-perbedaan, dan memang itu yang kita doakan, itu yang kita harapkan ya, supaya kekristenan ini jangan sampai kita bukan cari jiwa, tapi kita mengeluarkan jiwa. Karena apa? Karena perbedaan-perbedaan itu ada risiko-risiko yang membuat orang-orang awam itu, kalau modelnya seperti Donditan, mereka lari ke RT 6. Di sana mereka dibayar, dapat uang, dapat selangkangan, ya, dapat keberanian. Karena kalau sudah ikut mereka, didukung, biar menghujat. Kalau di Konoha, itu dakwah, Bang Yon. Makanya coba lihat Felix Xiao, ya, dalam kebodohannya ikut si Maman. Makanya dia jadi berani. Kenapa? Karena memang itulah style mereka. Jadi kalau kita dalam kekristenan kita sering cuma berdebat, sering ribut, sering menghakimi, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Ini makanan empuk buat setan, teman-teman. Tuhan panggil kita untuk bersatu. Ya. Setan punya persatuan itu, kita perlu belajar, teman-teman. Belajar untuk kebaikan. Coba lihat mereka itu. Mereka punya persatuan kuat. Sama-sama tukang tipu, tapi mereka saling dukung. Melakukan kejahatan tapi Tapi orang Kristen ini kok aneh. Pokoknya, saya Tritunggal. Kamu Wanes ya? Kamu donatur ya? Ini bahaya sekali. Makanya itu makanan empuk buat yang RT 6 ini. Karena apa? Karena yang kebingungan akan pindah dan akan berkata, orang Kristen itu 3 Tuhannya. Saya nggak ngerti apa yang mereka ini. Tapi ya puji Tuhan Bang Yon. Kalau saya lihat belakangan ini sudah mulai agak tenang ya. Kita dipanggil bukan untuk itu, teman-teman. Kita dipanggil untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan, bukan bertengkar. Karena tabiat daging itu perselisihan, iri hati, pertengkaran, fitnah, percabulan, amarah, kedengkian, pemecah belah. Coba lihat kalau satu menyerang yang lain, kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Sepertinya dia sudah jadi Tuhan.
Karena yang bisa menghakimi itu Tuhan, teman-teman. Dan kita dipanggil bukan untuk menghakimi, kita dipanggil itu untuk memenangkan jiwa. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah berjumpa dengan manusia, terus kemudian, coba perhatikan ya, waktu Tuhan Yesus ketemu Paulus, Tuhan Yesus tidak berkata, Lus ingat baik-baik ya, kalau menginjil Tritunggal ya, jangan lupa Tritunggal ya, Tritunggal. No, teman-teman. Tujuan Tuhan itu semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang perlu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan membahas yang tidak perlu. Bukan membahas yang membuat nanti orang Kristen yang lemah-lemah itu di dalam kebingungan mereka nanti akhirnya wah mendingan ikut RT 6. Nah, di situ dibayar kita. Dapat uang, dapat selangkangan, ya, dapat jabatan. Ini bukan rahasia umum, Bang Yon. Di mana-mana jabatanmu akan naik kalau kamu ikut Mamat. Itu bukan rahasia umum, ya. Kenapa Ahok tidak ini? Mereka tidak suka karena Ahok tidak mau ikut. Kalau mau ikut sama mereka, jangankan cuma gubernur, presiden pun diangkat seperti Wan Abut itu loh. Padahal Jakarta cuma hancur di tangan Wan Abut. Kenapa? Karena setan itu membodohi. Pikiran manusia itu menjadi bodoh. Karena apa? Karena setan itu pekerjaannya itu mencuri kecerdasan manusia. Mencuri akal sehat manusia. Mencuri wisdom. Yohanes 10 ayat 10, iblis itu pencuri. Apa yang dia curi? Sukacita. Ya. Semua akal sehat manusia akan dicuri. Kita lihat semua ajaran yang mereka, semua itu ajaran yang membahayakan manusia. Coba lihat, salah satunya ikon mereka bisa punya istri 4. Ini kan menghancurkan kehidupan manusia. Jangankan istri 4, istri 2 saja. Itu bisa ribut loh, bisa cakar-cakaran loh. Contohnya itu si Tenini itu. Istrinya si siapa Agim itu. Langsung cerai. Coba. Masa sesembahannya itu bikin ajaran kayak begitu? Rumah tangga jadi hilang keindahan, hilang kebaikan, kemesraan, ya, hilang kasih sayang. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mau dibagi cintanya. Kalau ada itu kemunafikan, itu keterpaksaan saja. Ya nggak apa-apa lah, karena memang ajarannya begini. Tapi potong saya punya jari kelingking ini kalau ada orang yang mau diduakan, teman-teman. Ya, potong saya punya telinga. Tidak ada perempuan yang mau diduakan. Bagaimana mungkin manusia bisa adil? Yang adil itu satu-satu. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Ya, kita dibolehkan hanya punya pasangan satu. Karena Tuhan sudah tahu tabiat manusia itu tidak mau diduakan, tidak mau dibagi untuk urusan cinta. Itulah Tuhan yang benar. Ya, bagaimana mungkin bisa masuk logika? Ini sudah membuktikan bahwa ini ODGJ, teman-teman. Ya, kalau yang adil itu satu-satu. 1 dengan 2 saja tidak adil, apalagi 1 dengan 4. Nggak usahlah bilang rumah tangga. Orang pacaran saja kalau dia lihat pacarnya itu goncengan dengan orang lain, bisa jambak-jambakan, itu bisa jatuh dari motor itu kalau lagi naik motor. Coba. Menghancurkan kecerdasan manusia. Karena ajaran yang dibawa itu ajaran ODGJ. Penyebarnya juga adalah ODGJ. Ya. Masa katanya diperintahkan untuk kawin dengan menantu. Diperintahkan untuk kawin dengan bocil.
ono-ono wae ini, teman-teman. Ya begitu teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya. Jadi kepada apologet-apologet, saran saya kita bersatu, kita dipanggil untuk cari jiwa ya. Jangan cuma sibuk, saya Tritunggal, kamu Oneness ya, oh kamu Dwinatur ya, oh kamu ini ya. Ingat Tuhan Yesus berkata, murid-murid datang membawa laporan kepada Tuhan pada waktu itu. Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami cegah. Apa kata Tuhan? Jangan dilarang, ya. Orang yang memberitakan namaku, mengusir setan demi nama, itu adalah saudaramu, itu adalah orang di pihakmu, ya. Tuhan tidak bertanya, tanya dulu dia Tritunggal apa Oneness dia? Ini bahaya sekali teman-teman. Cuma sibuk sehingga nanti umat Tuhan itu nanti akhirnya pendeta saja ribut, berantem, ya. Yang mana yang benar ini? Sangat sedih teman-teman kalau kita itu cuma sibuk membahas yang tidak perlu.